سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل لإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقد صلى سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفعاته ومداته وكرماته في الدار الآمين. باب ما جاء في الأكل متكئا. Bab hadis yang menerangkan tentang makan keadaan bertekan. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن أكمل قال سمعت أبا جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akulu, tidaklah aku makan, muttaki'an, keadaan aku duduk bertekan, keadaan aku bertekan. Ada ikhtilaf di kalangan ulama bagaimana maksud daripada bertekan. Ada yang mengatakan ayatamakkana fil julusi lil akli ala sifatin kana, yaitu tamakkan, memantapkan duduk untuk makan. Pendapat yang kedua condong ke salah satu dua sisinya. Dan begini atau begini. Mana kedua? Mana yang ketiga? Dia bertekan di atas tangan kirinya, di atas tanah. Tangan ini taruh di bawah. Saya makan dulu. Mana yang keempat? Mana yang keempat menurut Imam Khattabi, atau pendapat Imam Khattabi sependapat dengan pendapat yang ketiga, yaitu bertekan di atas tempat duduk. Jadi tidak dianjurkan makan itu bertekan. Jadi makan itu kalau kita dianjurkan duduk iftirash, makan begini, itu saya makan. Tidak dianjurkan untuk taruh tangan di itu. Itu kayaknya fokus sekali ini makanannya. Hadis. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال ثابت البناني من شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. Anda tinggal di sekitar saya. Kita tinggal di sini. Ada di sini kembali. Diriwayatkan daripada Shu'aib bin Abdullah bin Amr A'abihi, qala belum mengatakan maru'iyah, tidak pernah dilihat akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, makan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam muttaki'an, keadaan bertekan, qattu, sama sekali. Wala yata'u akibahu rajulani, dan tidak menginjak atau melangkah setelahnya Nabi oleh dua orang laki-laki. Maksudnya Nabi tidak pernah berjalan di depan, kemudian di belakangnya ada dua orang yang mengiringinya. Nabi tidak pernah berjalan di depan, kemudian di belakangnya ada dua orang yang mengiringinya. Jadi bukan layaknya seperti raja yang ada pengawal kiri dan kanan di belakangnya. Jadi Rasulullah makan tidak pernah bertekan, kemudian Rasulullah tidak pernah dikawal dalam perjalanannya sama sekali. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع
مصعب بن سليم قال سمعت أنس يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقيم. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atsani, telah mengirim akan aku oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas, saya dikirim oleh Nabi dalam satu tujuan. Kemudian ketika aku kembali, faraja'tu ilaihi, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu, maka aku mendapati akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu, memakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamron, akan korma, wa huwa muqin, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk ik'a. Duduk ik'a adalah duduk di atas dua pantat, menegakkan dua kaki, seperti duduk nonton bola. Nah, duduk di pinggir lapangan, dah capek jongkok, kemudian lepaskan sendal, duduk di atas sendal, tegakkan kaki, kemudian pagut lutut. Nah, itu namanya duduk ik'a. Duduk ik'a dilarang di dalam masjid. Duduk ik'a dilarang ketika seseorang pakai sarung atau pakai handuk. Tapi kalau pakai celana tidak ada larangan untuk duduk ik'a. Jadi Nabi duduk ik'a sambil makan korma. Hadis. Babu maja'a fil akli min ahlas safah. Bab hadis yang diriwayatkan tentang makan dari bagian atas nampan. Makan dari bagian atas nampan. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى صحفاء ولكن ليأكل من أسفلها فإن بركة تنزيل من أعلاها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila makan oleh salah seorang kalian, ta'aman, akan makanan, fala yakul, maka janganlah ia makan min a'las safah, dari bagian atas nampan. Walakin, akan tetapi, liyakul, hendaklah ia makan." Itu disebut amar ghaib. Amar ghaib artinya fi'il mudhari' ghaib masuk dalam amar. Hendaklah ia makan min asfariha, dari bawahnya nampan. Maka sesungguhnya barakah itu turun dari atasnya nampan. Jadi ketika nasi ditumpuk atau makanan ditumpuk di nampan, ya ibaratnya kan seperti bukit kecil menumpuk, maka makannya jangan dari atas puncak, tapi makan dari bagian bawah, digerogoti bagian pinggir, naik ke atas, karena keberkahan itu turunnya di atas. Nah, kalau sekiranya makan dari atas, dulu atas, tinggal di lingkaran tengahnya itu, lingkaran pinggirnya itu nggak ada lauk-lauknya lagi, cabenya nggak ada, kuahnya nggak ada, lauknya nggak ada, tinggal nasi putih saja, nanti dikasih lagi ke ikan. Tapi kalau mulai makan di bawah, kondisi perut sangat lapar, makan dari bawah dengan basah-basah kuah yang dia akan habis. Ketika perut kenyang, makanan ada di posisi yang lengkap semuanya, basah semuanya dengan lauk pauk, akhirnya habis semuanya. Nah, jadi keberkahan turunnya dari atas, maka mulailah makan dari bawah. Nah, sepertinya umat itu dibuat oleh Nabi seperti anak kecil. Nah, cuci tangan, makan, menguap, tidur, minum, mandi, cebok, semuanya diajarin.
pakai baju, buka baju, pasang celana. Nah, memilih warna pakaian, lengkap, komplit semuanya. Bimbingan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna saya itu bagi kalian itu seperti orang yang mengelakkan laron daripada api. Si laron pengen juga mendekati api, tapi saat pegang pinggang-pinggang mereka, ada juga yang lepas kebakar oleh api. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن إركن قال حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملوها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أوتي بتلك القصعة يعني وقد طرد فيها فالطفوا عليها فلما كثر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah, sebuah nampan. Nabi secara pribadi itu memiliki satu nampan yang diberi nama dengan al-gharra. Sunnah memberi nama barang-barang yang kita punya. Nabi mudah ngasih nama barang-barangnya karena nggak banyak. Nah, kalau kita itu nama barang sesuai nama orang, itu masalahnya. Piringnya tulis nama dia di situ, celana tulis nama dia, gamis juga nama dia. Bukan nama itu yang dimaksudkan, tapi nama terserah tersendiri. Yahmiluha 4 rijal, membawa akannya nampan oleh 4 orang. Nampan kecil, nampan besar. Kalau kuali kancah kambing itu yang bisa masak 5 ekor kambing itu bisa dibawa oleh 2 orang. Nah, bahkan bisa 1 orang. Itu badannya orang hari ini. Badannya sahabat orang Arab membawa nampan Nabi jumlahnya 4 orang. Sebesar apa itu? Terasa sebesar diameter ruangan ini. Nah, falamma adhau, maka tatkala mereka berada di waktu duha, wasajadud duha, dan mereka telah selesai sholat duha, utiya bitilkal qas'ah, didatangkanlah dengan demikian nampan, yakni waqad surida fiha, sungguh telah diisi bubur sarit padanya nampan. Waqad surida fiha, sungguh telah diisi bubur sarit padanya nampan. Bubur sarit adalah bubur yang terbuat daripada tepung gandum yang dikasih minyak samin, kemudian dikasih daging, itu disebut dengan sarit. Itu makanan paling mewah. Nah, faltaffu 'alaiha, maka berkerumunlah mereka di atasnya nampan. Berkerumun artinya duduk berkeliling. Faltaffu, duduk berkeliling, duduk berkerumun mereka di atasnya nampan. Falamma katharu, maka tatkala mereka sudah banyak, jadi setiap sisi nampan itu sudah ada orang duduk, jasa berlututlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi makannya begini, jasa.
Gitu. Nah, duduknya ditegakkan demi menjaga bisa masuk kiri dan kanan orang, meringankan atau melapangkan tempat duduk. Jadi duduknya berlutut. Waqala Arabiyun, berkatalah seorang Arabi, orang Arab dusun yang baru saja melihat kehidupan baginda Rasul. Apa kata dia? Ma hadhil jalsah. Duduk macam apa pula ini? Itu orang Arab yang mana? Nah, ma hadhil jalsah. Duduk apa ini? Berkatalah Nabi SAW, Innallaha ja'alani abdan kariman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menjadikan ya Allah akan aku akan hamba yang pemurah. Wala yaj'alni jabbaran anida, dan tidak menjadikan ya Allah akan aku akan hamba yang jabbar, yang zalim, anida, yang membangkang. Kemudian berkatalah Nabi SAW, kulu min hawalaiha, makanlah kalian dari sekelilingnya nampan, dari bawah dulu, dari pinggir dulu. Wada'u dzirwataha, tinggalkan oleh kalian akan bagian atasnya nampan. Yubarak fiha, niscaya akan diberkahi padanya nampan. Babu maja'a fil julusi ala ma'idatin 'alaiha ba'du ma yukrahu. Bab hadis yang diriwayatkan tentang duduk di atas hidangan. Ma'idah meja makan. Ma'idah bisa artinya hidangan. Yang di atasnya hidangan atau di atasnya meja makan ada sebahagian sesuatu yang dibenci. Bagaimana hukum duduk di situ? Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زهري عن سالم عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن جلوس على مائدة يشرب عليها خمر أن يأكل وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an mat'amain, dari dua cara makan. Mat'amain bisa diartikan cara, bisa diartikan tempat. Pertama, anil julusi ala ma'idatin, dari duduk di atas hidangan, di atas meja makan yang diminum di atasnya meja makan akan khamar. Yang diminum di atasnya meja makan akan khamar. Jadi kita duduk dalam sebuah hidangan, di sana terhidang minuman yang memabukkan, walaupun tidak diminum, tapi ada dihidangkan. Walaupun kita tidak minum, cuma orang minum. Walaupun orang tidak minum, hanya sekedar hidangan, maka hukumnya haram. Duduk di sana hukumnya makruh. Nah, kalau di sini disebut ma'idah, maka hukum qiyas berlaku kepada tempat pembelanjaan. Hukum qiyas berlaku pada restoran. Masuk ke restoran, yang restoran itu ada penyediaan minuman yang memabukkan atau makanan-makanan haram lainnya, maka makruh hukumnya mampir makan di situ. Yang kedua, ayakular rajul, bahwa makan oleh laki-laki atau oleh seseorang, wa huwa mumbatihun ala batnihi, dan dianya seseorang menelungkup di atas perutnya. Apa nanti buat ni? Makan sambil menelungkup. Depan TV biasa itu. Rumah saya nggak pernah ada TV. Di depan TV, kemudian dibentangkan tikar. Nah, ambil bantal, menelungkup sambil nonton makan. Nah, nanti kakinya ada naik ke atas, enggak bayang.
Nah, itu cara makan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa orang sekarang yang biarkan anaknya makan sambil tiduran. Orang dulu gak pernah membolehkan. Kiamat dunia sampai ada anak-anak makan sambil tidur. Babul akli bil yamin, bab makan dengan tangan kanan. Ya, وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. هذا الحديث نعم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila makan oleh salah seorang kalian, falyakul, maka hendaklah ia makan, ia biyaminihi, dengan tangan kanannya salah seorang kalian. Wa idza syariba, apabila minum ia salah seorang kalian, falyashrab, maka hendaklah minum ia salah seorang kalian dengan tangan kanannya. Maka sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kiri. Hadis. Nabi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Luwainu an Sulaiman ibn Bilal an Abi Wajzah an Umar bin Abi Salamah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idnu bunayya fasammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibni Abi Salamah. Waktu itu beliau masih kecil. Ini adalah salah satu anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak pada Sayyidatina Ummi Salamah. Ketika Abi Salamah meninggal dunia, maka Nabi melamar Sayyidatina Ummi Salamah. Kata Sayyidatina Ummi Salamah, seorang banyak anak. Kata Nabi, saya enggak ada masalah dengan anak. Yang kedua, kata Sayyidatina Ummi Salamah, seorang pencemburu. Nah, kata Nabi, nanti saya doakan supaya cemburunya hilang. Nah, itu salah satu amalan, itu doa supaya cemburu hilang, itu aman itu. Kalau nggak dapat doa itu, jangan buat kacau. Dekatkan diri dulu kepada Allah, jaga makanan, jaga minuman, sampai tahap antum kepada mujabud da'wah, doanya tidak lagi ditolak oleh Allah, kemudian doa hilang kecemburuan, sudah selesai masalah. Nggak ada lagi problem. Nah, jadi dari Sayyidina Umar ibn Abi Salamah, beliau berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, udunu bunayya, mendekatlah wahai putraku, mendekatlah. Artinya ketika Nabi mau makan di nampan, ada Sayyidina Umar ibn Abi Salamah, agak jauh dikatakan udunu bunayya, mendekatlah putraku, fasamillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah dari arah yang dekat kepadamu. Jadi mulai makan itu dari pinggir, nasi yang nampak buat kita, jangan langsung diambil ke tengah nampan. Kalau langsung dimakan ke tengah nampan, bingung orang yang belum makan, ini bagaimana saya mau ikut. Dia nampak di sini, nasi di pinggir sini, dia langsung nangkap sebelah sini. Jadi orang sahabat itu bingung nih, masa saya nangkap sebelah sini? Akhirnya orang itu pindah tempat lain. Nah, itu karena dia tidak baca hadis ini sebelum makan. Babun fi aklil lahmi, bab tentang makan daging. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا لحم بالسكين فإنه من صنيع أعجم وأن فسه فإنه أهناء
wa amra'u. Nah, jadi makan pakai pisau itu dilarang oleh Nabi. Nah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqta'un al-lahma bisikin, jangan kalian potong daging pakai pisau. Kalau makan makanan daging jangan potong pakai pisau. Nah, seperti misalnya makan kepala kambing, disediakan pisau, diiris-iris begitu, itu tidak disunahkan. Nah, bagaimana sunahnya? Fa innahu min sani'il ajim, sesungguhnya makan dipotong-potong pakai pisau itu perbuatan orang ajam. Tidak ada masalah sih sebetulnya, karena nisbah pada orang ajam. Itu orang ajam itu, bukan orang Arab. Ajam itu non Arab. Wan hasuhu, gigit olehmu akannya. Pegang kepala kambing itu, angkat ke atas, taruh ke mulut, gigit kemudian tarik. Itu inhasu. Nah, fa'innahu ahna, sesungguhnya itu lebih sedap. Ahna lebih sedap, wa amra, kemudian lebih memuaskan. Nah, lebih memuaskan, lebih sedap dan lebih memuaskan. Jadi sunnah makan daging yang ada di tulang bukan diambil pakai tangan dipisahin, tapi dipegang tulangnya, diangkat ke mulut, kemudian digigit. Berarti kawan di samping. Nah, itu lebih sedap. Nah, makan sampai ke situ di tahap diajarkan juga. Nah, judulnya Aklil Laham. Ilyas masih aktif bahasa Arabnya. Sa'adatud dunia salasa. Aklul Laham, Rukubul Laham, wa idkhul laham fil laham. Siapa itu? Paham maksud? Yang paham? Kabri paham? Itu pergi ke beneran. Yang paham? Sa'adatul dunia salat. Aklul laham, rukubul laham, idkhalul laham fil laham. Apa? Kalian. Sudah. Lanjut. Lanjut deh. وفيه قال لنا محمد بن عيسى قال لنا ابن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن سفيان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من الأسم فقال أدني الأسم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. Diriwayatkan daripada Sayyidina Safwan bin Umayyah, kata beliau, kuntu adalah aku dulu, aku sempat makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenangan berharga bagi sahabat. Nah, aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhudhul lahma biyadi, aku ambillah daging dengan tanganku dari tulang. Aku pisahkan daging dengan tanganku dari tulang. Itu cara sopan juga. Minang juga melarang makan angkat tulang gigi ke mulut, itu dilarang di Minangkabau. Bahasanya diambil dari tangan baru dimakan. Bahasa kitanya apa itu? Ambil daging dari tulang pakai tangan, diambil begitu kemudian baru dimakan. Hah? Kupi, di kupi. Masa Pariaman? Ketawa-ketawa ya, Pak. Pariaman bilang apa itu? Atau di kupi ya. Jadi saya makan dengan Nabi SAW, jadi saya kupi daging dengan tangan saya. Wakala Nabi katakan, salah adnil azma min fik, dekatin tulangnya ke mulutmu. Nah, dekatin tulangnya ke mulutmu, biar gigi yang misahkan daging dari tulang. Fa innahu ahna wa amra,
Sesungguhnya cara makan seperti itu lebih sedap dan memuaskan. Asal gigit baru nyaman. Apalagi sampai satu ekor ayam sendiri, atau satu paha kambing sendiri. Ayam pahanya angkat gigit, akan membuat ayam bakar. Hadis. وبه قال حدثنا بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن إياد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أحب الأراك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك الشاة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah yang paling disukai urak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uraknya kambing. Urak itu dengan domain dia jamak arkud. Maksudnya adalah azmun idza ukhidha minhu ma'zamul laham. Tulang yang sudah diambil darinya sebagian besar dagingnya, itu nama urak. Tulang yang sudah diambil sebagian besar dagingnya. Nah, seperti tulang yang kita sisain untuk sop. Jadi dagingnya enggak diambil habis, sebagian besarnya ada diambil, cuman masih ada sisa daging-daging yang di tulang. Nah, tulang yang masih tersisa daging-dagingnya itu namanya urak. Itu enaknya di sop. Makanya itu dengan cara digigit. Nah, yang Nabi sukai tulang-tulang berdaging adalah tulang kambing. Nah, berarti Rasulullah SAW itu pernah memakan yang namanya sop tulang. Hadis. وبه قال محمد بن بشار قال أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراء فقال وسمى في الذراء وكان يرى أن اليهود هم سموه. Diriwayatkan daripada qala hadatsana Abu Daud bihadzal isnad, sanad yang sama dengan di atas, Harun bin Abdullah pada sana Abu Dawud an Zuhair an Abi Ishaq Sa'd bin Iyad Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, senang akannya Nabi oleh lengan. Senang akannya Nabi oleh lengan. Nabi sukanya yang lengan dengan kambing. Qala berkatalah Nabi, siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena sanadnya sama yang di atas. Wasumma fi dhira, lalu diracuni pada lengan kambing. Ini kejadian di Khaybar ini. Wa kana adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yaro, itu berpendapat sesungguhnya Yahudi lah, mereka lah yang meracuni akannya lengan kambing. Dia tahu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apa kesukaannya, maka dihidangkanlah kambing, diracun bagian lengannya, karena Nabi suka lengan. Nah, pasti Nabi akan makan lengannya. Sahabat pasti akan makan apa yang dimakan oleh Rasul. Akhirnya sebahagian sahabat meninggal karena keracunan. Nabi tergigit, baru diberitahu oleh malaikat, kemudian Nabi buang. Nah, bekas gigitan yang di gigi Nabi itulah yang memberi pengaruh kepada Nabi. Nabi juga keracunan dikit. Bagaimana parah racunnya itu? Nah, racun tikus saja sekian lama tikus baru mati. Ini orang langsung mati. Nabi kegigit saja memberi pengaruh, dan itu penyebab Nabi meninggal dunia. Babun fi aklid dubba, bab tentang makan labu. Nah, وبه ليكلنا عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ويقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعم
صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباع وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباع من أحوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباع بعد يومئذ. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan sesungguhnya seorang tukang jahit. Nah, sesungguhnya seorang tukang jahit telah mengundang ia ke Rasul sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makanan sona'ahu, yang membuat ia si tukang jahit akannya makanan. Ya, tukang jahit tentunya orang yang punya kecukupan uang lah. Karena pada saat itu pakaian mahal, jadi upah jahit juga mahal. Jadi setukang jahit syukuran dia atas usahanya, dibuatlah makanan, diundang Rasulullah. Faqala Anasun, berkata Sayyidina Anas bin Malik, fazhabtu, aku juga ikut pergi, karena aku adalah khadimnya Nabi. Aku ikut pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am, kepada demikian makanan. Faqurriba, lalu dihidangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu khubzan min sya'ir, roti terbuat dari gandum, roti gandum, wa marqan, dan kuah untuk mencelup roti itu. Fihi, dalam kuah itu ada labunya dan ada qadid. Qadid itu adalah daging yang sudah dikeringkan, daging yang sudah dikasih garam, itu namanya qadid. Nah, kalau daging dikasih garam, daging kering apa namanya itu? Dendeng kalian. Kasih garam kan? Tapi nggak digoreng, tapi dimasukkan ke dalam kuah. Nah, kalau kita biasanya masuk dalam kuah itu adalah kulit yang sudah dijemur, sudah dikerupukin dulu. Cocok itu masuk dalam gulai, kulit. Wa marqan, kuah yang di dalamnya ada labunya, kemudian ada daging yang sudah dikeringkan. Berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud duba, mencari-cari ya Sayyidina Rasul akan labu dari pinggir-pinggir nampan. Jadi saya lihat Nabi itu fokusnya cari ke labu, padahal kurmanya ada, rotinya ada, kemudian dagingnya ada, tapi saya lihat Nabi lebih dominan ngambilnya labu. Falam yazal uhibbud duba ba'da yawma idzin, maka senantiasalah aku suka labu sejak hari itu. Itu namanya cinta. Nah, orang yang mencintai itu betul-betul mencintai, dia akan menyukai apa yang disukai oleh orang yang dicintainya, termasuk makanannya pun dia sukai. Jadi Sayyidina Anas bin Malik tidak suka labu, tapi ketika Sayyidina Rasul suka labu, beliau suka juga dengan labu. Antum tidak pernah makan labu? Apa antara yang makan labu? Labu itu bagus untuk kesehatan, bagus untuk kecerdasan. Kemarin kita baca dalam kitab Jami' Shaghir, wanita hamil kalau makan labu nanti anaknya akan cerdas. Kemudian anak-anak bayi yang sudah baru mulai makan, tadi kasih itu nasi yang dilunain, jangan nasi, labu saja. Labu dilunakkan, dihancurin, kasih kurma, labu dengan kurma, labu dengan kismis, dari gandum, dan lagi makan nasi
nanti dari generasi setelah antum tuh buang nasi, yang kasih nasi lagi. Nah, babun fi akli sarid, bab tentang makan sarid. Hadis وبه لبثنا محمد بن حسن السمتي قال لنا مبارك بن سعيد الممار بن سعيد أن رجل من أهل البصرة عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الخيس. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan adalah ahabbat ta'am, yang paling disukai makanan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah sarid yang terbuat dari roti khubzi. Roti artinya roti gandum, dan sarid dari hais. Hais itu tepung gandum yang dicampur dengan susu kering ditambah dengan minyak samin, kemudian dikasih korma. Nah, itu sarid. Sarid tepung gandum, kasih air, aduk. Ketika sudah mulai mengental, masukkan minyak samin, masukkan tepung kering, kemudian disuir. Nah, biji korma atau buah korma masukkan ke dalam, aduk terus. Kemudian sudah jadi bubur, baru dimakan. Itu disebut dengan sarid, makanan kesukaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun fi karahiyatit takaddur lit-ta'am. Hadis وبه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن خلب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتخرج منه فقال لا يتخلجن في صدرك شيء دارأت فيه النصرانية. Takadzur artinya berpandangan jijik ke takadzur. Makruh hukumnya berpandangan jijik ke makanan. Diriwayatkan daripada Qabisah bin Hul dari ayah beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu rajul, bertanya kepadanya Nabi oleh satu orang laki-laki. Faqala, berkata ia laki-laki, inna minat ta'ami ta'aman ataharraju min, sesungguhnya di antara makanan itu ada makanan yang aku ataharraj, merasa berdosa. Nah, merasa berdosa darinya makanan, kayak bersalah begitu memakannya. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatakhallajanna, jangan sekali-kali bergetar, jangan sekali-kali bergetar fi sadrika, di dadamu, syai'un, oleh satu apapun, apakah hatimu, apakah jantungmu, pokoknya enggak usah apa yang ada dalam dada itu tertanya-tanya atau suuzon dan sebagainya. Dorokta fihi nasraniyah. Dorokta itu yang sakakta sabahta fihi, yang engkau merasa subhat padanya sesuatu akan orang-orang Nasrani. Nah, ini mungkin ketika kita pergi ke luar negeri misalnya, sulit untuk ditemukan restoran halal. Kemudian ketika ada satu tempat, ada di sana makanan yang dihidangkan, makanannya sudah dibuat situ label halal, kemudian sudah dikasih nama haji. Nah, rumah makan Haji Muslim 100% halal. Tapi karena tasawuf dengan Nasrani, dengan Yahudi, karena tinggal dengan mayoritas orang kafir, lalu kita masuk ke sana, kita pesan makanan, itu jangan lagi ada getaran dalam hati, makan saja.
husnuzan saja. Kecuali kalau sudah masuk ke warung non muslim, itu salah, kenapa masuk ke situ. Nah, tersedia B1 dan B2. Nah, minuman istimewa boleh tuak dingin, tuak panas, tuak susu, tuak kopi. Masuk di situ. Kata Nabi, nggak usah bergetar dada, makan saja. Gak jelas babi, kenapa makan saja. Ini makanannya halal, penjualnya halal. Nah, orang muslim kemudian tasabuh dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita makan saja, nggak ada masalah. Babun nahi an aklil jalala wa albaniha. Bab larangan dari memakan hewan pemakan bangkai. Jalala, hewan pemakan najis, dan meminum susunya. Hadis. وبه لنا عثمان بن أبي شيبة قال لنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ناجيه عن مجاهد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari memakan jalalah, hewan pemakan najis, wa albaniha, dan meminum susunya. Kemarin riwayat kita temukan mengendarainya juga tidak boleh. Apa itu jalalah? Nah, setelah kita pahami secara seksama, jalalah itu bukan hanya lele yang diberi makan dengan ayam mati, yang bangkai, tapi ayam putih itu juga, ayam putih yang potong. Nah, itu hampir mirip juga dengan jalalah. Nah, kenapa katakan jalalah? Karena makanannya dari pelet. Nah, pelet itu terbuat dari macam-macam. Dari macam-macam. Ada campurannya tepung daging, ada campurannya tepung tulang. Tepung daging apa? Gak mungkin daging ayam dikasih ke ayam lagi. Pasti daging-daging kucing kah, dan daging kambing, daging tikus, tulang babi atau tulang apa saja dihancur-hancurin, kemudian lepas itu baru diaduk jadi pelet, makanlah ayam. Sehingga 15 hari itu sudah bisa dipanen, 20 hari ayamnya sudah dewasa, 1 bulan itu udah besar, 30 hari. Nah, itu termasuk jalalah, yang potong, termasuk jalalah. Ikan lele saja, ikan lele juga jalalah. Ayam kampung yang dikasih makan pelet juga jalalah. Ayam kampung yang dilepaskan liar, dia makan kerbau, cacing, itu juga termasuk jalalah. Gimana caranya? Nah, kalau mau makan ayam potong, dikarantina dulu 7 hari. Beli ayam potongnya, karantina 7 hari. Yang tidak jalalah itu ayam potong kita dulu beberapa tahun yang lalu. Acara maulid, makannya cuma kue. Kue azizah. Nah, itu memang enggak jalan, nasi, kue azizah. Nah, kambing, alhamdulillah kita beli kambing di tempat yang makannya rumput, bukan pelet. Nah, maka makanan hari ini yang sangat terhindar, yang 100% terhindar dari jalalah itu adalah ikan laut. Nah, itu nggak ada jalalahnya itu.
laut, apalagi teri. Itu saya yakin nggak jalalah ya. Bangkai apa yang makan teri? Kalau lumut-lumut di laut. Nah, kalau ikan gurami, masya Allah ada kemungkinan. Ada gurami yang makan apa itu? Kuningan. Kali tangkap habis potong ini. Ikan nila, masya Allah, nggak tahu tuh makannya apa nila. Oke lah. Jadi kalau mampir di rumah makan, pesanan yang paling halal, yang nggak makruh adalah ikan laut. Nah, kakap kan, ikan karang. Pindahlah makanan antum ke ikan laut lagi. Nah, yang potong, bebek potong semua itu tinggalkan saja. Hadis. وبه حدثنا عبد المثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثني هشام عن قتادة عن سيدنا كريمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi dari susu jalalah. Hadis. وبه إليه قال لنا أحمد بن أبي شريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال لنا عمرو ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hewan jalalah pada onta juga. Ayyurkaba 'alaiha, dinaiki di atasnya onta. Enggak boleh dinaiki onta pemakan bangkai, pemakan najis. Au yusraba min albaniha, atau diminum dari susunya. Babun fi akli luhumil khail, bab memakan daging kuda. Nah, apa hukumnya makan daging kuda? Itu di Payakumbuh, dan saya nggak pernah jumpa. Ada masakan daging kuda namanya bajebo, gazebo. Gazebo itu saung kecil depan rumah. Bajebo. Hadis. وبه إليه قال لنا سليمان بن حرب قال لنا حماد عن عمرو بن عبديان دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم humur wa adina lana fi luhumil khayli. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah melarang oleh kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Khaybar an luhumil humur, dari memakan daging keledai. Nah, keledai itu haram dimakan dagingnya. Keledai itu keledai kampung. Tapi kalau keledai liar yang diburu di hutan itu halal. Tapi kalau keledai kampung haram. Wa adzina lana, mengizinkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kami pada daging kuda. Kuda halal. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Abi Zubair an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala zabahna yawma Khaybar al-khayla wal bighal wal hamir fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighal wal hamir wa lam yanhana anil khayli. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan zabahna, kami telah sembelih Yauma Khaybar, pada hari Khaybar, akan kuda, akan bighal. Bighal adalah peranakan kuda keledai, wal hamira, dan keledai. Panahana, lalu melarang akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari memakan daging bighal. Walaupun bighal itu lahir daripada kuda dan keledai, tapi diharamkan Nabi. Ini mendukung, dalil ini mendukung kaidah usul yang berbunyi
idza jatama al-halal wal haram ghulibat janibul haram atau ghulibat janibul haram. Bapaknya kuda, induknya keledai, lahir anak namanya bighal. Karena ada darah keledai di sana, maka dia jadi haram. Walam yanhana anil khayli, tidak melarang ya Nabi akan kami dari makan daging kuda. Ya biasanya kuda-kuda yang ikut pacu, yang patah, yang nggak bisa diobati lagi, atau yang sakit mendadak, ada indikasi tidak bisa disembuhkan, itu mereka sembelih. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة ابن شريح الحمصي قال حيوة قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كريم عن أبيه عن جده عن خالد بن والد عن سيدنا خالد بن والد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل اللحوم الخيل والبغال والحمير zada haywa wa kulli dhi nabin minas sibah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akli luhumil khail, memakan daging kuda, wal bighali dan bighal, wal hamiri dan keledai, zada haywa wa kulli dzinabin minas sibah, setiap yang punya taring dari binatang buas, setiap yang punya taring dari binatang buas. Nah, hadis riwayat yang ketiga ini dari Sayyidina Khalid bin Walid, daging kuda juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis nomor 1 itu diizinkan bagi kami pada daging kuda. Hadis nomor 2, Nabi tidak melarang kami dari daging kuda. Nah, hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ketiga sanadnya dhaif. Nah, jadi intinya daging kuda itu halal. Hadis yang melarangnya dhaif, hadis yang menghalalkannya sahih. Nah, babu fi akil arnab. Nah, babu fi akil arnab, bab tentang makan daging kelinci. Nah, apa hukumnya makan daging kelinci? Kalau kita kupas kulitnya, kemudian diperhatikan baik-baik, itu mirip dari kucing. Nah, mirip kucing dia. Nah, tapi kucing telinganya kecil, kelinci telinganya lebar. Kucing bertaring, kelinci nggak ada taringnya, dia cuma punya gigi depan. Makanannya sayuran. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما هزوارا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laman jazawwara hazawwara." Kata Sayyidina Anas, aku adalah seorang anak-anak yang hazawwara. Hazawwara dengan fathah ha dan zai, waw musaddada, hazawwara. Boleh mensakinkan zai, hazwara, takhfif waw, mananya adalah murahik, hampir balik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kuntu ulaman, adalah aku ulaman, seorang anak jazawwara yang sudah hampir balik. Pasitu arnaban, maka aku memburu akan kelinci. Fa situ, fa maka situ dari soda, yasidu artinya memburu. Maka aku buru akan seekor kelinci. Fasyawaituha, aku bakar akannya. Faba'asa ma'i, lalu mengutus bersamaku oleh Abu Talha. Abu Talha itu adalah bapak tiriku.
bi ajuziha, dengan bagian belakangnya kelinci. Itu dua kaki bagian belakang itu namanya ajuz. Bukan buntut ya. Bukan buntut, buntut kelinci. Ada sebuntut. Yang diisikan adalah lingkaran belakang daripada ayam. Alat pemotongnya kayak cincin tuh. Itu jadi makan. Nah, tapi kalau sebuntut adalah daging yang ada di apa? Daging kecil yang tumbuh di ekor ayam tuh, runcing, itu banyak kadar minyaknya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau buntut yang mana lingkaran tengah itu tukang potong-potong, senyum, nah itu jangan makan, itu kotor. Jadi ajuzah di sini bukan buntut diartikan, tapi bagian belakang. Jadi kelinci itu hampir juga sama dengan ayam bentuknya. Jadi dua paha bagian belakang dipotong di pinggangnya, itu namanya ajuz. Di mana dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biha, aku datangkan kepadanya Nabi dengannya bagian belakang kelinci, faqabilaha, menerima ya Nabi akannya. Jadi kelinci itu halal. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد ابن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان بالسفاح قال محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. Nah, diriwayatkan daripada Abi Khalid Ibn al-Huwairith, beliau mengatakan sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma itu karena di Sifah, beliau sedang berada di Sifah. Kata Muhammad, Sifah itu adalah makanun bi Makkah, sebuah tempat di Makkah. Wa inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, jaa, datang ia laki-laki, bi arnaba, membawa kelinci, qad sodaha, sungguh telah memburu ia seseorang akannya kelinci. Faqala, maka berkata ia orang tersebut, ini bertanya hukum nih kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah bin Amr, ma taqul? Wahai Abdullah bin Amr, apa pendapatmu tentang daging ini? Kelinci ini halal atau enggak halal ini? Qala, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, kuji'a biha, sungguh pernah dibawakan dengannya kelinci kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jalis, padahal saya sedang duduk waktu itu dengan Nabi. Falam yakulha, maka tidak memakan ya Nabi akannya kelinci. Walam yanha an akliha, Nabi juga tidak melarang dari memakannya kelinci. Sejalan dengan hadis di atas, Nabi terima. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya antarkan daging kelinci bakar kepada Nabi, Nabi terima. Tapi kan enggak ada riwayat Nabi makan di atas. Nah, di bawah jelas sekali Nabi tidak makan, Nabi tidak larang. Jadi boleh memakannya, tapi Nabi tidak memakannya. Wa za'ama anna tahir, mengatakan ya Nabi kelinci itu mengalami haid. Nah, betul memang kelinci itu dia haid tiap bulan. Nah, jadi kalau antum ternak kelinci keluar darah, itu yang katakan kelinci antum gigit ular. Nah, itu memang kelinci itu dia berhaid. Wallahu a'lam ya, enggak ada fikihnya sebanyak-banyak haid kelinci itu 3 hari 3 malam itu enggak tahu. Yang jelas kelinci itu berhaid. Nah, kalau berhaid dia mengandung darah kotor di tubuhnya. Itu sebabnya Nabi tidak mau makan. Masya Allah. Tapi halal dimakan. Babun fi aklid dabbi, bab tentang memakan biawak. Nah, biawak ini jangan diartikan biawak bahasa kita,
biawak di sini artinya kadal gurun, bukan biawak yang kita lihat seperti buaya yang ada di kolam ikan. Nah, itu biawak juga, itu nggak halal. Tapi dog itu adalah kadal gurun. Dia mirip seperti apa itu? Komodo, kulitnya gersang, nah, tapi nggak besar, kecil. Nah, itu hukumnya halal atau haram. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Hafiz bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna khalatahu ahdat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnan fa adubban wa aqitan fa akala min as-samni wa min al-aqiti wa taraka al-adubba taqadduran wa ukila ala ma'idatihi walau kana haraman ma ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya khalatahu, bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ahdas, telah memberi hadiah ia bibi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama samnan, minyak sapi. Orang sekarang bilang minyak samin, hanya saja ke toko bumbu minyak samin. Kemudian adub, biawak gunung atau kadrun, kadal gurun. Wa aqitan, kemudian susu kering. Fa akala minas samni, makan ya Nabi dari samni, minyak sapi. Wa aqiti, dan susu kering. Wa tarakal adubba takazzuran, meninggalkan ya Nabi akan memakan biawak karena jijik. Wa ukila ala ma'idatihi, dimakan ia biawak di atas meja makannya Nabi. Meja makan maksudnya hidangannya Nabi. Walau kana haraman, kalau biawak itulah haram, sungguh tidak akan dimakan di atas maidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biawak gunung sama kelinci itu dua hewan yang halal, tapi Nabi tidak mau makan. Kelinci alasannya dia berhaid, biawak gunung karena Nabi tidak biasa makan. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Ibnu Syihab an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa utiya bi dabbi mahnudin fa ahwa ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa qala ba'dun niswati allati fi baiti Maimunah akhbirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima yuridu ay ya'kula minhu fa qalu huwa dabbun fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu qala fa qultu aharamun huwa ya Rasulullah qala la walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu qala Khalid fajtaratuhu fa akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Nah, dia kan daripada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Sayyidina Khalid bin Walid itu masuk ya Sayyidina Khalid bin Walid bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Wa utiya, lalu dihidangkan dengan dabbin mahnud, biawak yang dibakar. Nah, biawak yang dibakar. Jadi dari tadi itu bakar, dibakar. Ternyata sebahagian besar cara masaknya di zaman sahabat itu dibakar. Kemudian ada yang direbus. Nah, kalau kita lihat berarti ada dua masakan yang paling sering dimakan atau digunakan sahabat. Satu sop, yang kedua bakar-bakaran. Nah, kalau cari sanak rendang atau gulai itu nggak ada. Jadi itu makanan yang sehat adalah tidak menggunakan santan. Yang kedua menggunakan bakar-bakaran. Fa'ahwa ilaihi, maka berkeinginan kepadanya biawak yang dibakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, karena sudah dipotong-potong. Dagingnya sudah dipotong-potong, enggak kelihatan lagi bentuk biawaknya.
Waqala ba'du niswah, berkatalah sebagian wanita-wanita allati yang ada mereka di rumah Sayyidatina Maimunah, akhbirun nabiyya bima yurid ayyakula min. Itu katanya, beritahukan oleh kalian kepada Nabi SAW dengan sesuatu yang ingin ya Nabi, bahwa Nabi memakannya. Kata istri Nabi, kata wanita di dapur, tolong beritahu Rasulullah sesuatu yang pengen Nabi makan itu. Apa itu? Kasih tahu sama Nabi. Faqalu, kata sahabat laki-laki, wadab ya Rasul, ini biawak wahai Nabi. Warafa'a, mengangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tangannya. Langsung Nabi angkat tangannya, enggak jadi ambil. Saya katakan, kata Sayyidina Khalid bin Walid, aharamun hu ya Rasulullah, apakah haram dia wahai Rasul? Nabi katakan tidak, enggak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, akan tetapinya biawak itu enggak ada di negeri kaumku, enggak ada di kampungku. Fa'ajiduni a'afuhu, maka aku menemukan diriku aku jijik akannya. Qala Khalidun, berkata Sayyidina Khalid, fajtarartuhu, aku tarik akannya biawak bakar, karena Nabi enggak suka, tarik ke hadapan saya. Fa'akaltu, aku makan akannya. Rasulullah SAW melihat saya makan. Nah, kenapa enggak haram? Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala hadatsana Amr ibn Aun qala akhbarana Khalid an Husain an Zaid bin Wahb an Thabit bin Wadi'ah qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jayshin fa asabna dibaban qala fa shawaitu minha dabban fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu baina yadayhi qala fa akhadha 'udan ma'adda bi asabi'ahu thumma qala inna ummatan min bani Israil musikhat dawaba fil ardi wa inni la adri ayyud dawabi hiya qala falam ya'kul wa lam yanha. Nah, diriwayatkan daripada Sabit bin Wadi'ah, kata beliau, adalah kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jaisin, dalam sebuah pasukan. Fa asabna dibaban, lalu kami tangkap beberapa ekor biawak. Qala fasawaitu minha dabban, aku bakar darinya beberapa biawak akan satu ekor. Aku datangkan, aku bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wadaqtuhu baina yadayhi, aku letakkan akannya biawak bakar di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhadha 'udan, maka mengambil ya Nabi akan kayu, fa adda bihi asabi'ahu, lalu menghitung ya Nabi dengannya kayu jari jemarinya biawak. 1, 2, Nabi hitung jari-jari biawak itu. Ternyata jari-jarinya enggak dipotong. Jadi ada 2 kali Nabi dapat hidangan biawak bakar. Yang tadi itu dipotong-potong sehingga enggak ketahuan. Yang ini masih lengkap, utuh 1 ekor dibakar. Ini Nabi ambil kayu, hitung jarinya 1, 2, berapa jari biawak? Enggak disebutkan di sini. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya satu umat dari Bani Israel musikhat, pernah dirubah wujudnya menjadi dawaba fil ard, hewan melata di muka bumi. Jadi ada Bani Israel dulu pernah dirubah wujudnya oleh Allah menjadi hewan melata di muka bumi. Sesungguhnya aku la adri, saya enggak tahu, ayyud dawabihi, manakah hewan melata yang dianya Bani Israel dirubah wujudnya. Maka tidak makan ya Nabi dan tidak melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuknya saja lebih menarik bentuk biawak kita pada biawak gunung itu. Sudah kuning warnanya, kemudian mengerikan bentuknya. Kayak kokek besar lah begitu. Nah, orang aja bilang kadal burun. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abi At-Ta'iq anna al-Hakam ibn Nafi' haddathahu qala hadatsana Ibn Ayyash an Damdam ibn Zur'ah an Shuraih ibn Ubaid an Abi Rashid al-Hubrani an Sayyidina Abdurrahman ibn Shibl anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli lahmid dabi.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Shibil, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi dari memakan daging biawak gunung. Nah, hadis pertama mengatakan halal, nomor 89 itu riwayat Bukhari Muslim. Hadis 90 mengatakan juga halal, itu riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ketiga juga halal, itu riwayat Imam Nasai. Hadis keempat mengatakan tidak halal, hadisnya bermasalah. Jadi kalau biawak itu halal hukumnya untuk dimakan. Wallahu a'lam. Subhanallah nabi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.